11. Pertemuan rahasia. Kami memilih tempat di pinggiran kota, sebuah kedai kecil yang jarang dikunjungi, tersembunyi di antara pepohonan rindang. Tidak ada yang mengenal kami di sini. Tidak ada tatapan penuh tanya. Tidak ada bisikan yang menghakimi. Hanya ada kami berdua dan percakapan yang mengalir bebas, tanpa batasan. Aku duduk di seberang Reno, memperhatikan bagaimana matanya berbinar saat berbicara. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu membuatku terpesona. Cara dia berbicara, cara dia mendengarkan, cara dia membuatku merasa dihargai. Aku lelah, ucapnya, menyandarkan tubuh ke kursi. Lelah berpura-pura, lelah menahan semuanya sendiri. Aku menatapnya dengan lembut. Aku juga, bisikku. Di sini, di tempat tersembunyi ini, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bisa melepaskan semua beban yang menghimpit dadaku. Bersama Reno, aku merasa utuh, seolah dunia hanya milik kami berdua. Seolah kebahagiaan ini nyata dan tak terbatas. 12. Bayang-bayang rasa bersalah. Setiap kali aku melangkah pulang setelah bertemu Reno, hatiku terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang mengikutiku, membayangiku dengan kehadirannya yang tak terlihat. Rasa bersalah yang kian menebal, menghimpit setiap sudut nuraniku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah yang dulu ku kenal kini terasa asing. Ada kilatan kebahagiaan di sana, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, kegelisahan yang tak bisa ku sembunyikan. Damar sedang tertidur di sampingku. Napasnya teratur, tak menyadari badai yang berkecamuk dalam hatiku. Aku mencintai keluargaku, mencintai kehidupanku yang selama ini kujalani. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang terus menarikku kembali ke perasaan ini. Sesuatu yang tak bisa kupahami. Sesuatu yang tak bisa kuhindari. Setiap kali Reno menatapku dengan sorot mata yang dalam, setiap kali dia menyebut namaku dengan suara yang penuh makna, aku merasa hidup kembali. Aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kehangatan, perhatian, gairah yang selama bertahun-tahun hanya menjadi kenangan samar. Tapi apa artinya semua ini jika hanya membawa kehancuran? Aku ingin berhenti. Aku ingin menarik diri sebelum semuanya terlambat. Namun, setiap kali aku berjanji untuk menjauh, aku selalu menemukan diriku kembali berada di sisinya. Aku terjebak di antara dua dunia yang bertolak belakang. Satu yang penuh dengan kenyamanan dan kebiasaan, dan satu lagi yang membangkitkan kembali sisi diriku yang telah lama tertidur. Dan aku tidak tahu kemana aku harus berpaling. Namun, kebahagiaan itu seperti bayangan senja, indah, tapi rapuh. Aku tahu, di balik setiap tawa dan tatapan yang kami bagi, ada risiko yang terus mengintai. Setiap kebersamaan ini adalah pertaruhan. 13. Kecurigaan yang semakin meningkat aku bisa merasakannya. Tatapan Damar yang semakin tajam, cara dia mengamati setiap gerak-gerikku, dan pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti jebakan. Kau sering keluar belakangan ini, katanya suatu malam. Suaranya terdengar datar, tapi penuh arti. Aku tersenyum kecil, mencoba bersikap wajar, hanya butuh udara segar. Damar tidak langsung menjawab, dia hanya menatapku, seolah mencari sesuatu di wajahku, kebenaran, kebohongan, atau mungkin keduanya. Aku merasa seakan berdiri di bawah sorotan lampu yang panas. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Udara segar, ulangnya pelan, seakan mencernanya. Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan. Dadaku berdegup kencang. Aku ingin tertawa, ingin mengalihkan pembicaraan. Tapi entah kenapa kata-kata itu terasa menggantung di udara, menekan ruang di antara kami. Aku harus tetap tenang. Aku harus bermain dengan hati-hati. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyaku akhirnya, mencoba mengendalikan situasi. Damar tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat tengkukku meremang. Aku hanya ingin memastikan, kau masih istriku yang sama. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan dan berbahaya. Semakin aku mencoba menyembunyikan semuanya, semakin aku merasa terperangkap. Damar bukan pria bodoh, dan cepat atau lambat, dia akan menemukan jawabannya sendiri.
Setiap detik yang kami habiskan bersama adalah langkah di atas garis tipis antara kebahagiaan dan kehancuran. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Reno. Suaranya penuh keraguan. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya tahu bahwa aku ingin tetap di sini. Di momen ini, bersamanya. Dan untuk sesaat, aku memilih untuk melupakan segalanya. 14. Mimpi buruk. Malam-malamku tidak lagi tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan-bayangan mengerikan menyergap pikiranku. Aku melihat Damar menatapku dengan kekecewaan mendalam. Matanya penuh luka yang tak terucapkan. Aku melihat Grace berdiri di kejauhan. Wajahnya kosong. Seolah-olah aku telah mengecewakannya dengan cara yang tak bisa dimaafkan. Dan aku melihat Reno. Tapi kali ini dia tidak tersenyum seperti biasa. Dia berdiri di balik tirai kegelapan, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kutafsirkan. Seakan dia adalah bayanganku sendiri, sesuatu yang kurindukan, tetapi juga kutakuti. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi pelipisku. Dadaku naik turun, berusaha mengatur ritme yang tak menentu. Aku menoleh ke samping, melihat Damar masih tertidur pulas, seolah-olah dunia ini baik-baik saja. Tapi aku tahu semuanya tidak baik-baik saja. Aku merasa seperti berada di tepian jurang. Tidak tahu kapan aku akan jatuh. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti undangan menuju kehancuran. Setiap keputusan yang kubuat mengarah pada 16. Pengakuan Reno. Kami duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Angin malam berhembus lembut, tetapi udara di antara kami terasa berat. Seakan penuh dengan kata-kata yang tertahan terlalu lama. Reno menundukkan kepala. Kedua tangannya saling menggenggam. Jari-jarinya tampak gelisah. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri semakin cepat. Firasatku mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Suara Reno terdengar serak, hampir bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Selama ini, aku menyimpan sesuatu dalam hati. Sesuatu yang tak pernah berani kuutarakan. Aku menatapnya. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku tidak tahu kapan tepatnya ini dimulai. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke arahku. Tapi aku tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu seperti angin panas yang menyapu jiwaku. Membakar segala kewarasan yang tersisa. Aku ingin menyangkal. Ingin mengatakan bahwa dia salah, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi saat aku membuka mulut, tak ada satu kata pun yang keluar. Reno menundukkan kepala lagi, seakan takut melihat reaksiku. Aku mencoba mengabaikannya, aku mencoba melawan, tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar, aku tidak bisa menipunya. Aku menggigit bibir, berusaha keras menahan gejolak di dadaku. Ini salah. Bisikku, hampir tidak terdengar. Kita tidak bisa. Aku tahu. Potongnya cepat. Aku tahu ini salah. Tapi, mengingkarinya juga terasa lebih menyakitkan. Keheningan menyelimuti kami. Aku merasakan hatiku berperang dengan akal sehat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku ingin berdiri. Pergi dari sini. Berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi. Tapi tubuhku seakan tertanam di kursi. Malam semakin larut, tetapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. Kemungkinan yang tak bisa kuhindari, pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan isakan yang mulai muncul. Seberapa jauh aku telah melangkah, dan seberapa jauh lagi aku akan tenggelam. 15. Pengakuan Reno. Kami duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Angin malam berhembus lembut, tetapi udara di antara kami terasa berat, seakan penuh dengan kata-kata yang tertahan terlalu lama. Reno menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam, jari-jarinya tampak gelisah. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri semakin cepat. Firasatku mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Suara Reno terdengar serak, hampir bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Selama ini,
Aku menyimpan sesuatu dalam hati. Sesuatu yang tak pernah berani kuutarakan. Aku menatapnya. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku tidak tahu kapan tepatnya ini dimulai. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke arahku. Tapi aku tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu seperti angin panas yang menyapu jiwaku, membakar segala kewarasan yang tersisa. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa dia salah, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi saat aku membuka mulut, tak ada satu kata pun yang keluar. Reno menundukkan kepala lagi, seakan takut melihat reaksiku. Aku mencoba mengabaikannya, aku mencoba melawan, tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar, aku tidak bisa menipunya. Aku menggigit bibir, berusaha keras menahan gejolak di dadaku. Ini salah, bisikku, hampir tidak terdengar. Kita tidak bisa. Aku tahu, potongnya cepat. Aku tahu ini salah, tapi mengingkarinya juga terasa lebih menyakitkan. Keheningan menyelimuti kami. Aku merasakan hatiku berperang dengan akal sehat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku ingin berdiri, pergi dari sini, berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi. Tapi tubuhku seakan tertanam di kursi. Malam semakin larut, tetapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. 16. Keputusan yang sulit. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah yang dulu ku kenal kini tampak asing. Mataku menyiratkan kelelahan, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi karena perang batin yang terus berkecamuk. Aku harus memilih. Aku tidak bisa terus berada dalam kebimbangan ini. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya runtuh. Aku mencintai keluargaku. Damar mungkin tidak sempurna, tapi dia adalah suamiku. Kami telah melalui banyak hal bersama, membangun kehidupan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi mengapa ada kekosongan yang begitu besar di hatiku? Di sisi lain, Reno, aku tidak bisa menyangkal betapa keberadaannya mengisi sesuatu yang selama ini terasa hampa. Dia membuatku merasa dilihat, dihargai, dan dimengerti dengan cara yang sulit dijelaskan. Tapi apakah perasaan ini nyata, atau hanya fatamorgana dari kesepian yang selama ini kupendam? Aku menarik napas panjang, menatap bayangan di cermin seolah mencari jawaban. Jika aku memilih Reno, aku akan kehilangan segalanya, bisikku pada diri sendiri. Tapi jika aku bertahan, apakah aku akan selamanya hidup dalam kebohongan? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku menegang. Apakah Damar mendengar, ataukah itu hanya ilusi ketakutanku? Aku tahu, keputusan ini harus segera dibuat. Tidak ada tempat lagi untuk ragu. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika, pada akhirnya, aku malah kehilangan segalanya? Aku menutup mata, merasakan air mata yang akhirnya jatuh perlahan di pipiku. Malam ini, aku harus memilih, dan apapun pilihanku, tidak akan ada jalan untuk kembali. 17. Perpisahan sementara. Aku berdiri di depan pintu, menatap Reno yang berdiri di ambang batas, siap untuk pergi. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan udara dingin malam. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menatap dalam kebisuan yang penuh arti. Aku pikir, ini yang terbaik, ucapku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lirih dari yang kuharapkan. Reno mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat sorot matanya yang penuh keraguan. Aku mengerti, katanya, meski nada suaranya mengisyaratkan sebaliknya. Kami memutuskan untuk memberi jarak. Mungkin dengan waktu, semuanya akan menjadi lebih jelas. Mungkin dengan jarak, perasaan ini akan memudar, atau justru semakin nyata. Aku ingin berkata lebih banyak, ingin menanyakan apakah dia juga merasa sesakit ini. Tapi aku menahan diri, ini bukan saatnya untuk ragu. Tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, kata Reno, akhirnya tersenyum tipis. Tapi jika ini yang harus terjadi, aku akan menerimanya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Jaga dirimu, bisikku. Dia mengangguk, lalu perlahan melangkah pergi.
Aku berdiri di sana, melihat punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Untuk saat ini adalah keputusan yang harus kami ambil. Tapi dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku menutup pintu, bersandar di baliknya, merasakan dada yang sesak oleh sesuatu yang sulit kugambarkan. Mungkin, waktu akan menjawab semuanya. 18. Kesendirian. Aku kembali ke rumah, mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Tapi semuanya terasa berbeda. Ruang tamu yang biasanya hangat dengan percakapan kini terasa sunyi. Meja makan yang dulu penuh canda tawa kini hanya menyajikan keheningan. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan berbagai hal, merapikan rumah, membaca buku, bahkan menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara, tapi semuanya sia-sia. Tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan yang kini kurasakan. Di setiap sudut rumah, ada jejak keberadaannya. Cangkir kopi favoritnya yang masih tersimpan di dapur. Sisa-sisa parfum samar yang terkadang tercium di ruang tamu. Bahkan kursi di teras tempat kami sering berbincang terasa terlalu kosong tanpa kehadirannya. Aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Aku tahu ini adalah keputusan yang seharusnya kami ambil. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, aku tidak bisa menyangkal perasaan ini. Aku merindukan Reno. Aku merindukan suara tawanya. Tatapan matanya yang penuh perhatian. Kehangatan yang dia bawa ke dalam hidupku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan diriku di cermin. Apakah ini harga yang harus kubayar untuk pilihan yang benar? Jika ini yang terbaik, mengapa terasa begitu menyakitkan? Hening malam semakin menekan dadaku. Aku berbaring, mencoba memejamkan mata, berharap besok akan terasa lebih mudah. Tapi aku tahu, besok pun, aku masih akan merindukannya. 19. Pertemuan terlarang. Hujan rintik-rintik menyelimuti pegunungan saat aku tiba di villa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan pinus. Udara dingin menusuk kulit, tapi bukan itu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku melangkah masuk, dan di sana, Reno sudah menunggu. Tatapan kami bertemu dalam keheningan yang syarat makna. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kami sama-sama tahu kenapa kami ada di sini. Aku duduk di sofa dekat perapian, mencoba menenangkan diri, sementara Reno menuangkan 2 cangkir teh hangat. "Bagaimana kabarmu?" Suaranya terdengar lembut, hampir berbisik. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku terasa berat. "Baik, atau mungkin hanya berpura-pura baik." Dia mengangguk, seolah memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Kami berbincang lama, tentang segala hal, tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi yang dulu kami miliki, tentang kehidupan yang terus berjalan meskipun hati tertinggal di suatu tempat yang tak bisa kami raih kembali. Di sela percakapan, ada jeda panjang di mana hanya suara hujan dan gemeretak kayu di perapian yang terdengar. Aku tahu, di balik kata-kata yang kami ucapkan, ada perasaan yang lebih besar, lebih dalam, lebih berbahaya. Reno menggenggam tanganku, jemarinya menghangatkan kulitku yang dingin. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," bisiknya pelan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Aku ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa ini salah, bahwa kami harus berhenti. Tapi yang keluar dari bibirku justru adalah sesuatu yang lebih jujur dari yang kuinginkan. Aku juga, kesadaran itu begitu pahit. Hubungan ini seharusnya tidak terjadi. Tapi semakin aku mencoba melawan, semakin aku tenggelam di dalamnya. Malam itu, waktu seakan berhenti di villa kecil itu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya bahwa untuk saat ini, di tempat ini, kami adalah 2 jiwa yang menemukan ketenangan di tengah badai. Namun, dalam keheningan yang melingkupi kami, aku tahu betul, tidak ada rahasia yang bisa selamanya tersembunyi. 20. Bayang-bayang kecurigaan. Damar semakin sering memperhatikanku. Setiap gerak-gerikku seperti terpantau di bawah sorot matanya yang tajam. Tatapannya tak lagi penuh kehangatan seperti dulu. Kini ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuatku gelisah. "Ada yang mau kamu ceritakan padaku?" Tanyanya tiba-tiba saat kami sedang makan malam. Aku terdiam sejenak, mencoba tetap tenang. "Maksudmu?"
Damar meletakkan sendoknya dengan pelan, tetapi ekspresinya tegas. Kamu sering melamun, sering keluar tanpa alasan jelas. Kadang pulang larut dengan wajah yang berbeda. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa membiarkan kepanikanku terlihat. Aku harus tetap tenang. Aku hanya butuh udara segar. Jawabku datar, mencoba mengabaikan getaran kecil dalam suaraku. Damar masih menatapku, seakan mencoba membaca pikiranku. Kalau ada sesuatu, aku ingin kamu jujur. Aku bukan orang bodoh. Aku tersenyum kecil, pura-pura tidak terganggu oleh ucapannya. Aku tahu, tapi dalam hati, aku merasa seolah-olah jerat mulai mengencang. Aku seperti burung dalam sangkar, dikelilingi oleh tatapan penuh kecurigaan yang siap menangkap setiap kesalahan. Aku harus lebih berhati-hati. Aku harus bisa mengendalikan semuanya. Tapi sampai kapan?